Untuk pemeriksaan level maturasi otak pada anak, ada beberapa tingkat maturasi dan beberapa pemeriksaan yang dapat dilakukan pada masing-masing level. Pada level spinal, untuk pemeriksaan flexor withdrawal, pasien dalam posisi supine, kedua kaki ekstensi. Lalu, kita berikan stimulasi pada salah satu telapak kaki. Hasil positif bila kaki yang distimulasi tersebut menjadi fleksi. Bila tidak ada perubahan, maka hasilnya negatif. Refleks ini normal ada hingga usia 2 bulan. Untuk pemeriksaan extensor thrust, pasien dalam posisi supine, salah satu kaki fleksi dan yang lain ekstensi. Kemudian kita berikan stimulasi pada kaki yang fleksi. Bila setelah diberikan stimulasi kaki berubah menjadi ekstensi, maka hasilnya positif. Namun, bila saat kita berikan stimulasi kaki tetap menjadi fleksi, maka hasilnya negatif. Refleks ini normal ada hingga usia 2 bulan. Pada level brainstem, untuk pemeriksaan asymmetrical tonic neck reflex atau ATNR, posisi pasien supine, tangan dan kaki ekstensi, lalu kita tolehkan kepala ke salah satu sisi. Hasil positif bila diikuti ekstensi lengan yang searah kepala menoleh dan fleksi dari lengan yang berlawanan arah kepala. Bila tidak ada perubahan dari lengan, maka hasil negatif. Refleks ini normal ada hingga usia 4 hingga 6 bulan. Untuk pemeriksaan symmetrical tonic neck reflex atau STNR, posisi pasien prone atau quadruped dengan tumpuan pemeriksa. Lalu kita gerakkan kepala pasien. Hasil positif bila saat kepala difleksikan, kedua lengan pasien ikut fleksi dan kedua kaki ekstensi. Dan bila kepala pasien kita ekstensikan, maka kedua lengan menjadi ekstensi dan kedua kaki fleksi. Hasil negatif bila tidak ada perubahan lengan dan kaki saat kepala digerakkan. Refleks ini normal ada hingga usia 6 bulan. Pada level brainstem, untuk pemeriksaan asymmetrical tonic neck reflex atau ATNR, posisi pasien supine, tangan dan kaki ekstensi, lalu kita tolehkan kepala ke salah satu sisi. Hasil positif bila diikuti ekstensi lengan yang searah kepala menoleh dan fleksi dari lengan yang berlawanan arah kepala. Bila tidak ada perubahan dari lengan, maka hasil negatif. Refleks ini normal ada hingga usia 4 hingga 6 bulan. Pada level midbrain, untuk pemeriksaan neck recting, pasien dalam posisi supine, tangan dan kaki ekstensi. Lalu kepala digerakkan ke salah satu sisi. Hasil positif bila gerakan kepala diikuti gerakan lengan, tubuh dan kaki bersamaan simultan ke arah yang sama. Bila tidak didapatkan gerakan setelah kepala dimiringkan, maka hasil negatif. Refleks ini normal ada hingga usia 6 bulan. Pada level kortikal, untuk pemeriksaan secara supine, pasien dalam kondisi supine di atas tiltboard atau alas, lalu kita gerakkan alas tersebut. Hasil positif bila terjadi lengan dan kaki pasien ekstensi untuk mempertahankan keseimbangan atau equilibrium. Bila tidak ada reaksi, maka hasil negatif. Untuk pemeriksaan secara sitting, pasien dalam kondisi duduk, lalu kita tarik lengan pasien ke salah satu sisi. Hasil positif bila terjadi abduksi dan ekstensi lengan dan kaki untuk mempertahankan keseimbangan atau equilibrium dan reaksi protektif. Bila pasien hanya ikut atau tidak ada reaksi untuk mempertahankan, maka hasil negatif. Untuk pemeriksaan hopping 1, pasien dalam posisi berdiri, pemeriksa memegang kedua lengan pasien lalu kita tarik lengan pasien ke salah satu sisi, kanan atau kiri. Hasil positif bila terjadi langkah ke samping untuk mempertahankan keseimbangan. Bila tidak ada reaksi saat kita tarik, maka hasilnya negatif. Untuk pemeriksaan hopping 2 dan 3, pasien dalam posisi berdiri, pemeriksa memegang kedua lengan pasien, lalu kita tarik ke salah satu sisi depan dan belakang. Bila terjadi langkah ke depan untuk mempertahankan keseimbangan saat pasien digerakkan ke depan, maka hasil positif. Bila tidak ada gerakan, maka negatif. Demikian sebaliknya, bila saat digerakkan ke belakang, terjadi langkah ke belakang untuk mempertahankan keseimbangan, maka hasil positif. Namun, bila tidak ada gerakan, maka hasil negatif. Ada beberapa pemeriksaan refleks primitif yang bisa dilakukan. Untuk Moro ada 3 cara, dengan diberi suara keras,
atau digerakkan alas pasien, atau dengan sedikit menjatuhkan pasien ke bawah dalam posisi digendong semi duduk. Hasil positif bila setelah pasien diberikan stimulasi terjadi reaksi abduksi dan ekstensi dari lengan atau bagian tubuh lain seperti terkejut. Namun, bila setelah diberikan stimulasi pasien hanya diam saja, maka hasilnya negatif. Untuk refleks routing, pasien dalam posisi supine, kita berikan stimulasi dengan menyentuh pipi atau ujung bibir pasien. Hasil positif bila pasien nampak mencari sumber stimulasi tersebut. Untuk refleks sucking, pasien dalam posisi supine, kita berikan stimulasi dengan menyentuh bibir pasien sisi tengah. Hasil positif bila pasien nampak mengenyot sumber stimulasi tersebut. Hasil negatif bila pasien diam saja.